Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Nuwasil dirasatana fi darsil manhaj wal nahnu al-an fi dhabiti ar-rabi' an yakuna ilmuhu ala manhaj as-salaf as-salih. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال أنا معاوية بن أبي سفيان أخبر أنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب اليهود أو النصارى هم افترقوا على 72 ملة، أي 72 فرقة. وإن هذه الملة الدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة. هذا الدين الإسلام سيفترق، وقد افترق في هذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة. 72 في النار، 72 فرقة هم يحصلون الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار. فيه الوعيد من 72 الفرقة وواحدة في الجنة، فرقة واحدة فقط الذي سيدخل الجنة وهي الجماعة. فلا سلامة في نهج إلا ما كان عليه الجماعة، أي فلا سلامة في اتباع إلا اتباع الجماعة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحدة التي سيدخل الجنة حيث قال الصحابة سائلا عن الواحدة الذي سيدخلون الجنة، فقال من هم الواحدة يا رسول الله؟ فقال ما كان عليه اليوم وأصحابي. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة هم الذي يتبع ما عمل وفهم من الاعتقاد وغير ذلك من أمور الشرع، فهم يعملون بما عمله الصحابة Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dhabit yang keempat. Bagaimana kita sebagai pengikut para salaf itu harus seperti apa? Maka ilmu kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salaf as-salih, yaitu para sahabat. Karena Yahudi atau Nasrani mereka berpecah menjadi 72 golongan. Agama Islam akan terjadi, kata Rasulullah SAW, dan telah terjadi pada saat ini, terpecah menjadi 73. 72 diantaranya mereka masuk neraka, dan sisanya hanya satu-satunya yang akan masuk Islam. Jadi ini 72 ini diancam untuk masuk neraka. Tidak pasti, tapi diancam. Yang satu adalah jamaah. Dan yang ditanya yang dimaksud dengan jamaah ini apa? Yang dimaksud dengan yang satu yang akan masuk surga itu apa? Kata para sahabat, man humul wahidah ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, makana alaihi al-yawma wa ashabi. Ajaran yang
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat dan para sahabat memahaminya. Jadi kita bisa selamat ketika kita mengikuti ajaran para sahabat. Wahada sabilul mu'minin. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Qala Nabi hadza qauluhu ta'ala fi suratin Nisa. Wa man yushaqiqir rasul fassara Syekh As-Sa'di هذه الآية ومن يشاكك الرسول أي من يخالف الرسول. Barang siapa yang membangkang, barang siapa yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'aniduhu fima ja'a bihi, bahkan menentang apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, ba'da ma'rifatihi atau ba'dal ilmi bid-dalil minal Qur'ani was sunnah. Setelah ia memahami, setelah jelas bagi dia petunjuk, setelah dia mengetahui, memahami jelas bagi dia Al-Quran dan Sunnah, setelah ia mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan memahaminya, tapi ia malah membangkang, ia malah tidak nurut, yukhalif amran Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangkang, melanggar apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, hum la yattabi' sabilal mu'minin, la yattabi' sabila as-sahabah. Wal muradu bil mu'minin hina idin hina nuzuli hadhihi al-ayah hum as-sahabah, li'anna laysa ahad minal mu'minin hina idin illa as-sahabah. Dan setelah ia tahu tentang ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, juga dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh kaum mukminin. Mereka mengikuti jalan selain mukminin. Yang dimaksud dengan al-mu'minin di sini adalah, kata para ulama, adalah as-sahabah. Karena ketika turunnya ayat ini, tidak ada di muka bumi ini yang beriman kecuali mereka adalah para sahabat. Jadi yang dimaksud dengan mu'minin ini adalah para sahabat. Jadi seseorang yang telah jelas baginya ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat, jalan orang yang beriman yaitu para sahabat, malah ia melanggar aturan-aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla. Allah Subhanahu Wa Taala natrukuhu wa makhtaruhu li nafsihi. Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dia. Allah akan membiarkan mereka memilih apa yang mereka inginkan. Wa nakhdhuluhu falanuwaffiquhu lil khair. Allah akan menghinakan mereka dan Allah tidak akan memberikan taufik kebaikan baginya. Allah tidak akan berkahi mereka. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kenapa? Likaunihi ra'al haqqa wa 'alimahu wa tarakah. Kenapa Allah membiarkan mereka? Karena mereka mengetahui yang hak. Mereka mengetahui kalau sesuatu itu benar. Mereka ilmui, akan tetapi mereka tinggalkan hal tersebut. Wa nuslihi jahannam, dan mereka akan diazab, nu'adzibuhu fiha adzaban 'azima. Allah akan mengazab mereka di neraka jahanam dengan azab yang pedih.
wa sa'at masira. Dan masuknya ke dalam neraka jahanam dan diazab adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena kita akan kembali ke ke akhirat semuanya. Dan tempat kembali yang terburuk adalah masuknya ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena sebabnya adalah tadi mukhalafatu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, membangkang, tidak nurut kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah jelas ilmunya, dan mereka tidak mengikuti jalan kaum mukminin, yaitu para sahabat. Faman aradal ilma falyuzim sabilal mu'minin. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka harus mengikuti jalan para sahabat, orang-orang yang beriman ketika turunnya ayat ini. Hatta la yasluk masalika ashabil firqati wal ikhtilaf. Agar tidak berjalan di atas jalan orang-orang yang berpecah belah, minal firaqil mukhalifati lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabihi ridwanullahi alaihim, yaitu firqah-firqah yang menyelisihi jalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadhihi hiya dhawabitul islah. Ini adalah cara supaya kita atau cara gimana kita mengislah, memperbaiki umat ini. Hatta idza khalafaha man idda'al islah inna kana minal mufsidin. Biar kita tahu ketika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia ingin berdakwah tujuannya untuk memperbaiki umat ini, padahal dia tidak demikian, malah dia termasuk orang-orang yang merusak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Seperti orang-orang yang munafik, orang-orang yang merusak di muka bumi ini, ketika dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat buruk, merusak di muka bumi ini, mereka malah menyangkal, berkata kita ini orang-orang yang ingin memperbaiki bumi ini. Maka sebenarnya mereka adalah perusak, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.